أنا الظالم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Muslimin amin ya rabbal alamin. Halaman 49 nih kalau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallahul hannan nul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnu adnan. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, khasyiin wal khasyiat, jamaah majlis ta'lim khasyiin rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di mana pada detik ini, saat ini kita berada di majlis ilmu dan dzikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Semoga rotib atas yang telah kita baca berjamaah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah, menjadi asbab semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'al lutuf wal afiyah. Saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit dan kita semua, mudah-mudahan penyakit kita dan mereka zahir dan batin disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diberi Allah kesehatan, keafiatan, dan semua kita serta mereka ditetapkan Allah termasuk golongan orang-orang yang panjang umur dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al lutuf wal afiyah. Dan mudah-mudahan semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, ditetapkan Allah bijudillah wa karamillah menjadi hamba Allah yang salihin, yang salihat, min ahlil karamah wal istiqamah fid dini wa dunya wal akhirah, min ahlil ilmi wal irfan, ahlil ibadah wal musyahadah wal muraqabah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak putus-putusnya, tak henti-hentinya selalu kita hantarkan dengan rindu, kita tumpah ruahkan dengan cinta ke hadrat junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat-sahabat beliau, para kerabat, para tabi'in, para pengikut beliau dahulu, sekarang, hingga akhir zaman. Syi'in wal khasyiat rahimakumullah. Al-babu tsani wal ishrun. Kita masuk ke dalam bab yang ke-21. Pada bab yang ke-21 ini, bi dzikri fana'il asya bi amrillahi ta'ala. Pada membahas tentang lenyapnya asya, segala sesuatu, bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apapun yang merasa eksis dalam hidup dan kehidupan ini, baik manusia maupun alam semesta, akan punah dengan perintah Allah. Yu'maru malakul maut, diperintahkan, tentu saja Allah yang memerintahkan, Dzul Jalali wal Ikram. Siapa yang diperintahkan? Malaikat maut. Jadi malaikat maut diperintahkan ayyafniyal bihar,
supaya melenyapkan semua lautan yang ada di muka bumi ini. Allah karim. Lautan-lautan ini kelak akan lenyap. Padahal betapa dahsyatnya lautan ini dengan gelombangnya, dengan ombaknya, dengan segitiga bermudanya akan lenyap. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajha. Surah Al-Qasas ini ayat 88. Atau zaman sekarang ini surah ke-28. Yang artinya wallahu alam, kullu syai'in, apapun dari makhluk ini, halikun, akan binasa, illa wajhah, yang tetap eksis hanya Allah, zat wajibul wujud. Nah, di ayat ini saja kalau kita mau merenung, mau tafakur, bahwa kehidupan ini tidak akan pernah kekal dan abadi. Jadi umpama sakit kita nih hidup satu mat, nyaman, jangan jumawa. Sebentar. Kita ini menunggu waktu dan bergerak untuk menuju kepada kebinasaan. Kita bukan bergerak dan berjalan untuk menuju keabadian. Pelan-pelan kita ini akan hilang di muka bumi ini tanpa pesan. Dan Allah apiatkan kita semua. Nah, ini yang kita renungkan. Jadi jangan stres misalnya kita nih. Mudah-mudahan Allah menolong kita berkat ratib atas, berkat jamaah orang-orang saleh yang berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan iman, sehingga ketika kita menderita kita tahu diri. Siapa ada hidup kita nih lagi. Maka akhir zaman ini ujar Nabi, akan terjadi kelak banyak umatku ini kematiannya dengan pajaah, dengan terkejut. Jadi matinya umatku ini kelak di akhir zaman, demikian sabda Nabi au kamakal, matinya ini jaka bahasa Banjar kada beutau. Tertawa besukan di wawarong, ina rame, bulik, hamba asar ada mik berbunyi innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beisa rame besalaman bamak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ayo jasin aku hendak bulik dulu lah. Hendak apa? Mau buka tutudung sudah tawaan. Begayaan sekalinya jam 9:30 ada kabarnya innalillahi wa inna. Intinya hidup kita ini tidak akan pernah kekal. Mudahan kita hidup ini tabalik. Waktu kita lahir menangis, abah, mama kita tersenyum, keluarga tertawa. Alhamdulillah sehat. Nah, abah buntut ujar nang Mama Rina. 2 ekor kambing pulang kita. Kita menangis ketika lahir. Sementara orang di sekeliling kita yadhakuna surura, bergembira dengan tertawa mereka. Nah, mestinya kita balik. Kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tersenyum. Biarkan orang lain yang menangis kehilangan kita. Jangan terbalik. Ketika kita lahir menangis, orang tertawa. Pas kita meninggal, orang tetap tertawa. Kita meninggal dalam keadaan menangis. Jangan seperti itu. Setiap kita termasuk ulun pribadi tidak akan pernah lepas dari dosa. Dan ini kita akui sesadar-sadarnya. Kita tidak akan pernah jumawa dimanapun kita diam, dimanapun kita tinggal, sebesar apapun kemuliaan yang kita miliki. Kita tidak akan pernah lepas dari dosa dan noda. Semua kita punya aib, semua kita punya salah. Siapapun yang membaca ratib atas
tidak akan pernah bisa meninggal. Astagfirullah, astagfirullah, taibuna ilallah, taibuna ilallah, tidak akan pernah bisa meninggal. Semua kita salah. Mudah-mudahan kita diberi Allah taubat sebelum wafat. Mudah-mudahan. Subhanallah. Khasi'inul khasi'at rahimakumullah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Payati malakul mauti ilal bihar. Karena malaikat maut ini diperintahkan Allah untuk membinasakan lautan yang ada di muka bumi ini. Maka datanglah malakul maut ini ke lautan-lautan yang ada di muka bumi. Fayaqul, kata malakul maut, kading qadat muddatuk, wahai laut, sekarang masaknya telah berakhir untuk kalian. Badai yang kau ciptakan, gelombang yang engkau ciptakan, ketika tsunami terjadi engkau meluap ke tengah-tengah kampung, ke tengah-tengah kota. Berapa banyak gedung yang engkau sapu, berapa banyak akar-akar pohon yang tercabut, berapa banyak rumah-rumah yang larut, berapa banyak binatang-binatang yang mati karena keganasan engkau. Sekarang wahai laut, kata malakul maut, masa engkau akan berakhir. Fayaqulul bahar, maka berkatalah lautan, idzan li hatta anuha ala nafsi. Kata lautan, wahai malakul maut, minta izin sebentar untukku. Untuk apa? Anuha ala nafsi, aku akan meratapi keberadaanku. Ya Allah, dikiranya laut ini orang yang paling gagah berani di muka alam semesta ini. Ternyata di penghujung kehancurannya dia pun meratap pilu. Aku akan meratap. Bukankah di tubuh kita ini ada lautan? Ketika kita ini marah, tubuh kita ini bergelombang. Jalan kita jungjang. Satu saat gelombang kehidupan kita ini akan dicabut oleh Allah. Mana nang jagau semalam bayakana kolesterol, asam urat, tekanan darah, bepandir kada kawa, begerak kada kawa, mana aku keliur kada mampu. Mana? Apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Makanya ketika kita ini tidak pernah tahu diri, kita tidak akan pernah bisa menghargai orang lain. Kalau kita ini tidak mengerti siapa kita sesungguhnya, kalau kita ini hanya bisa membesarkan diri, maka hidup kita ini penuh kejumawaan. Kita pasti akan menghina orang lain, menganggap rendah orang lain. Siapa kita nih? Boleh jadi saat ini kita bangga dengan ilmu yang kita miliki. Hendak hukum fikih apa aja ada, kita memberi dalil. Diambil dari kitab ini, diambil dari kitab ini. Tafsir kita kuasai, Al-Quran kita hafal. Ingat, ilmu kita ini cuma sebentar. Ketika kita ini dicabut oleh Allah, stroke misalnya, otak kanan kita hilang, atau bahkan otak kanan, otak kiri kita hilang, ilmu kemuliaan ini pun lenyap tanpa pesan. Siapa kita? Kekayaan yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan, kita tidak berbuat kebaikan. Ketika ditakdirkan Tuhan kita punya harta, sebentar kalau Tuhan ingin menghilangkan semua harta itu, baik dengan kebakaran, baik dengan penipuan, baik dengan penyakit, lenyap harta itu. Bukankah miskin takdirnya Allah, kaya pun takdirnya Allah. Makanya sabda Nabi, igtanim hamsan qabla khamsin, ambil kesempatan, hayataka qabla mautik, atau waginaka qabla pakrik. Ketika kau tertakdir kaya, cepat
Ambil kesempatan ketika engkau kaya, beramal, berkebajikan, qabla fakrik, karena kepakiran pun takdir dari Allah. Kalau Allah balik kau menjadi fakir, menangis hendak beramal, kata kawan. Nah sementara kita yang fakir jangan tamak. Kita ibadah orang fakir ini dengan sabar. Teruslah kita bersabar, karena orang sabar dengan kefakiran akan melebihi orang-orang kaya yang bersyukur. Sama, kalau kita ini tujuan bahwa hidup ini hanya perjalanan untuk peristirahatan yang akan terus berlanjut untuk menuju akhirat, kampung halaman sesungguhnya. Dan kita diberi petunjuk oleh Allah, sama-sama kita. Ini nah, menangis, meratap lautan. Fayaqulu aina amwaji. Ujar lautan, mana gelombangku? Karena kau mengusir dari kelenyapan gelombangnya. Padahal kita ketika badai ada pengumuman, jangan melaut. Ayo bubuhan nelayan, jangan ke laut. Karena saat ini ada badai yang sangat dahsyat. Betapa ganasnya lautan. Mana, ujar lautan, dia menanyakan dirinya, gelombang yang saat ini engkau takuti dan engkau banggakan. Hilang. Hanya kita nih udah mulai sakit. Nah ada gunung Merapi lagi nang keluar batuk. Keluar laharnya, jangannya habang laharnya kada apa-apa. Ini hijau, lawan coklat candu ruko keluar. Bangun, nah, gadur di hadapan waliyadzubillah. Nang bini kasihan aja nampak sebetuhuk di mamai mau rutiakan wah ini. Lawan balsam cap bitit. Nah. Jangan kita berbuat zalim, berbuat aniaya. Kalau orang lain berbuat kezaliman dan aniaya kepada kita, welcome, silakan. Asal kita jangan pelakunya dari kezaliman itu. Wa aina ajaibi, mana keajaiban-keajaibanku jar laut. Karena binatang di daratan ini kecil dibanding binatang yang ada di lautan. Apa yang ada binatang di daratan, ada binatang di dalam lautan. Binatang yang berupa manusia ada. Binatang yang menyusui ada. Ikan paus itu rasanya menyusui kalau. Pokoknya apa yang ada di daratan ada di lautan. Bahkan nang di lautan ada, di bumi belum tentu ada. Banyak binatang yang ada di muka bumi ini ada di dalam lautan. Semua ada satu aturan, yaitu Allah Jul Jalali wal Ikram. Makanya Nabi Sulaiman dahulu, karena kekayaan Nabi Sulaiman ini luar biasa, ya Rab, kata Nabi Sulaiman, tolong hari ini Allah nak memberi jamuan lawan makhluk engkau yang ada di lautan dan di daratan. Ujar Tuhan, kayak pegerang kekayaan ikam Sulaiman, pokoknya Allah nak memberi makan. Pilih namanya dulu, nang di lautan dulu Tuhan, supaya rane berhari-hari, berbulan-bulan Nabi Sulaiman memasak makanan untuk memberi makanan lautan. Datang ikan nun, seikong aja habis berataan, saluang ngedompat makan hari itu. Ayo pian. Ini semua alam semesta di dalam genggaman Allah, dan rezekinya selama dia hidup pasti ada. Selama ada rezeki, hidupnya masih ada. Selama hidupnya masih ada, rezekinya pasti ada. Kalau rezekinya sudah tidak ada, kehidupannya akan hilang. Kalau kehidupannya hilang, rezekinya pun akan melayang. Bayangkan ini. Pernah juga bertakun Nabi Sulaiman, Samud, ikan makan setahun berapa? Ujar Samud, kalau setahun Nabi Sulaiman aku biasanya sebiji gandum. Baik, jar Nabi Sulaiman, aku aja menjaminnya. Makanan ikan dibuatin Nabi Sulaiman gandum sebiji, ditutupnya di botol. Kisah Nabi Sulaiman memberi makan, sekalinya separuhannya sampai setahun Samud ini memakan. Ujar Nabi Sulaiman murka, wahai Samud, ikam ini berdusta.
Aku sebagai rasul Allah ikam dustai apalagi yang lain. Ujar Samud, aku kada berdusta, cuma aku percaya lawan Allah, lawan ikam kada percaya. Amun lawan Allah aku habisakan sebagai gandum nih setahunan. Amun ikam nama beri rezeki terpaksa separuh tinggal. Kalau kada ingat dia bisa ujar Samud ikam Sulaiman nih. Kiamat aku makan kemana lagi? Kan kita ini kadang-kadang manusia ngarannya makhluk hatawan wanisian lawan SPP anak kadang-kadang kelaluan. Bayar bayar dia. Ayo. Nah, Allah tidak pernah lupa di mana kita menempatkan Allah. Untuk Allah Rahman, untuk Allah Rahim, selalu menunggu kedatangan dan kepulangan kita. Kitalah yang sering melupakan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuhan ini luar biasa, pian. Kalau api itu bisa menghanguskan, itu pada logika. Api bisa berapa banyak pasar yang dihanguskan oleh api. Berapa banyak perumahan nah hendak mengatam mudah datang api jadi ulatih beritaan perumahan. Hangus. Tapi api pun karena Allah Maha berkuasa, ada yang tidak hangus malah menjadi kuat. Batu bata. Ya. Batu bata itu kadang makin hangus dengan api, malah makin kuat. Inilah Allah. Jadi setiap detik, setiap inci kehidupan kita ini, kita dalam ketakutan pada hakikatnya. Bahasa Banjar sutil benar, namun hendak Allah mencelakakan kita. Betapa kita tidak bisa mensyukuri atas nikmat Allah, karena sampai detik ini kita tidak kenapa-kenapa. Bahkan kita berada di majlis ilmu dan zikir. Mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Nah, lautan. Waqad jaa amrullah. Sekarang ujar lautan telah datang. Amrullah, perintah Allah. Aku lenyap. Lautan aja lenyap. Apalagi kita. Wah, kita nih. Sampai masanya kayaknya kita. Rancak kita ulang-ulang ini. Karena orang yang berakal itu jar Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian. Sampai masanya kayaknya kita. Ketampanan kita yang kita bangga akan mana tampan ini yang kita sudah berumur. Bandingkan gambar pian waktu SMA. Lawan ini. Seakan hendak membasuh lagi aku. Bibinian sama. Kekuatan kita. Siapa doa ini kekuatan kita. Bakal lahir lawan kekanakan di bawahnya buka aja siup kita. Apalagi bertampar. Ada lagi. Apabila lagi kita sujud kepada Allah, apabila lagi kita meluangkan waktu walau sedikit untuk berjumpa dengan Allah, makhluk ini kada ada habisnya, pian. Dibaiki behimat salah, kada dibaiki luput, imbahnya dibaiki, imbahnya kada kana. Ini makhluk. Karena pada dasarnya makhluk ini mahalul khata wan nisyan. Fayasihu 'alaiha malakul maut sayhatan, maka berteriaklah atas lautan-lautan ini oleh malakul maut akan satu teriakan. Paka'anna ma'aha lam yakun, maka seakan-akan air dari seluruh lautan ini tidak ada lagi. Karing udah kalapakan umpama ada iwak. Kamana hilangnya air ini. Wallahu a'lam bishawab. Coba pian tulak kabatakan, ke pantai Asmara, kata kisung lihati laut itu sejauh mata memandang. Ada nang hirang, ada nang biru, macam-macam orang membuang sampah. Nambah kami ada juga di situ. Betapa kapal ini hangkup-hangkup ketika ada gelombang. Gagahnya lautan, mengerikannya lautan, hilang tanpa bekas. Apalagi kita. Maka setiap data ada lawan kita nih, ini yang kita takutan.
Setiap data ada. Kita bersandiwara di hadapan manusia silahkan. Ada data lawan rakib atid. Ada terekam di memori kehidupan kita. Uzbuz zambi sini. Apa aja kita kada kau bersandiwara. Di hadapan Allah kaki berbicara, tangan berbicara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan rahmat Allah selalu meliputi kita semua. Tapi amun kita kayak ini jelah hidup nak pengajian kita, berusaha jangan ditinggal, berusaha kita sebagai syariat. Selamat saja insya Allah. Selamat saja. Kemudian sumayati ilal jibal. Kemudian datang lagi malakal maut kepada gunung-gunung. Amun gunung kita di Banjar ini masih ada kayu, masih ada rumput. Coba amun pian ke jazirah Arab, batu melulu, nak kaya drum, nak kaya belambikaan batunya. Datang malakal maut ilal jibal payakul kading kadat muddatuk, wahai gunung-gunung, sekarang sudah sampai masanya engkau bertengger di muka bumi ini. Wa ja'alna al-jibala autada, demikian Quran menegaskan yang artinya wallahu alam, kami ciptakan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini autada sebagai pasak supaya bumi ini tentram, tenang, damai, kada linglung. Ini gunung-gunung itu sebagai pasaknya. Bayangkan ketika gunung-gunung ini mulai dicabut, gunung-gunung ini mulai ditambang, maka keseimbangan alam ini sudah mulai hilang. Ini sudah peraturan. Dan ini kita kada perlu memungkiri itu. Kenapa? Sebab karena kita bergerak menuju hancur. Kita bergerak bukan menuju kepada keabadian. Pasti ada pelaku-pelaku yang menghancurkan semua tatanan kehidupan ini. Karena Quran sudah menjelaskan dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dan kita bukan pelaku kerusakan itu. Allah karim. Datang dia kepada gunung. Masa engkau telah selesai, ujar malakal maut. Pataqulul jibal, berkatalah gunung-gunung ini, izan li hatta anuha ala nafsi. Izinkan wahai malakal maut sebentar saja untukku, sehingga aku ini bisa meratapi atas diriku. Pataqulu, maka gunung ini pun berkata, aina su'udi, mana puncakku. Su'ud itu tempat naik, ya puncakku. Mana puncakku, neggarangnya luar biasa. Nah, kita naik ke atas gunung untuk mencapai ke ketinggian. Inilah kehidupan. Coba pian amun pian inilah umpat orang mendaki gunung. Kalau ulun kan hanya mendaki Jabal Nur, Jabal Sur. Nah, apa yang dicarinya? Kenikmatan, keindahan di puncak gunung. Manggah mukuh menaikin, ada yang hilang. Bukan pendaki gunung tuh hilang. Ada yang kehabisan oksigen, ada tapi sasat lawan kawan. Kadang-kadang sampai 5, 6, sampai seminggu baru sampai ke puncak gunung. Sampai di puncak gunung, kebahagiaan itu satu matannya. Kalau menaiki 5 hari hanya sampai kebahagiaannya paling 6 jam. Anak berpikir turun 6, apalagi salju di atasnya. Ini kehidupan. Sama kayak pian juga. Mengumpulkan duit ini, itu, hendak ada yang ditukar. Bayi sudah menukar. Sapang ada kebahagiaan itu. Mbah itu habis. Cangang gini ada lagi. Ada nama nyipak, burus benar gini. Ini kehidupan. Allah karim. Jadi kalau kau ditinggal diami dunia ini, sudah kau amal kita nina. Allah karim. Kita beramal kada akan pernah habis juga. Kada kebahilan kita yang menyebabkan kita ini menderita sebenarnya.
Padahal Nabi menjelaskan sedemikian rupa bahwa kepemurahan ini tidak akan pernah menghanguskan harta benda. Malah ada jenang di Samarinda tadi nang rimblong itu kah. Nah, kada mati sidin, lepas sepeda motor sidin kada kana. Kenapa? Sebab sidin saben Jumat dia berbagi wadai. Belum tabagi lagi wadai itu selamat sidin. Memang sedekah tarfaul bala. Han. Coba. Nang lainnya matian na di lampu merah, sidin kada sabida motor, sidin kada kana, apalagi sidinnya wadainya aja kada rabit kantongan plastiknya. Nah, nak dibagi sidin. Cuman kita nih kadang-kadang jiwa ini enggak hendak jiwa menerima. Kapan kita nih memberi? Ini harus kita tanyakan. Sama kayak di Makkah, di Madinah, himung pian nih bulik di masjid, dapat tasbih, dapat kurma, menciling kawan nang bulik di hotel kada dapat. Kau itu tarus hingga menerima tarus nang pian berpikir kehimungan. Apabila memberi orang. Memberi orang apabila coba jauh nukar 1,5 kilo situ punduti tulak ke masjid juga beri juga, jangan seorang aja himong aku dapat tasbih aja, tasbih plastik juga kasihan kawan di kamar nampain kamu bulik berdahulu teh dia kakak itu aja padahal memberi malu sebenarnya itu. Lihat pian kalau sudah ke Makkah, sugih kayak apa aja. Hatta presiden tetap meminta baju jam-jam na minum. Karena sesungguhnya kita ini fakir pada hakikatnya. Jadi amun di Makkah, di Madinah kita harus berlagak jadi orang kaya. Habis ke duit kita. Cuma jangan juga panglah bilang behimat ditampilin bini. Artinya jangan mudah nama harap di baan orang jangan. Kita mudahan kita dapat rahmatnya Allah, mudahan kita ziarah Makkah wal Madinah berataan Allah karim. Nah, mana Saudi, mana puncakku, tanjakanku, wa aina quwwati, mana kekuatanku, wa qad jaa amrullah, telah datang masaknya perintah Allah. Gagahnya gunung itu ya Allah. Ya Allah, sampai Quran menyuruh wa ilal jibali kaifa nusibat. Ayo pian. Di Makkah itu ada nang batunya nih nak ada gugur. Nah, bandak. Coba pian mampaka Jarana, paling mampaka Taif, ada gunung-gunung. Ya Allah, batunya nih itu kan ada menggugulinding. Siapa nama lim nih itu? Hah? Lihat gunung-gunung kita nih dilihat kayak rata, hijau, indah, parakija, pulau halalang wara. Ini dunia ini kayak tupang pindah kayak menarik, pindah kayak seorang makam bakalahian, seorang makam bakhil, seorang makam ini itu. Besok sudah dimiliki, parai wara. Dan kita yang kita baca setiap minggu ini ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Maka kita nih kada orang hebat pulang kada ada siapa-siapa kita nih baya mati kita nih hilang tanpa pesan. Hilang kita nih tanpa pesan ya Allah. Maka mati dalam kubur lawas pada hidup. Dipatak orang tinggalkan orang tikar gini digulung orang tetap pakai ketikar dia, kita pakai bau bulik dia lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sumayati ilal ar, kemudian malakal maut ini pun datang kepada bumi. Nah, ya kita pijak ini bumi ini pulang. Nah, seperti apa ini? Insya Allah ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam. Shawab. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih.
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها وبها يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم. Mohon